Mari kita bahas terlebih dahulu bagaimana itu hukum pertama Kirchhoff. Nah, hukum pertama Kirchhoff ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir pada suatu percabangan itu bersifat tidak berubah atau bersifat konstan. Nah, hukum pertama Kirchhoff ini berbunyi bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Hukum ini dirumuskan dengan jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus listrik yang keluar, atau disingkat dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Mari kita bahas hukum kedua Kirchhoff ini. Nah, hukum kedua Kirchhoff ini digunakan pada sebuah rangkaian tidak bercabang yang digunakan untuk menghitung atau menganalisis beda potensialnya atau tegangan pada suatu rangkaian yang tertutup. Nah, hukum kedua Kirchhoff ini berbunyi bahwa jumlah aljabar potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Hukum kedua Kirchhoff ini juga dirumuskan dengan sigma epsilon ditambah dengan sigma IR itu sama dengan 0, yang dimana sigma epsilon itu merupakan jumlah aljabar gaya gerak lurus atau disingkat dengan GGL yang satuannya adalah volt. Sigma IR itu adalah jumlah penurunan tegangannya atau satuannya itu adalah volt. Dan I-nya itu merupakan kuat arus yang merupakan arus yang mengalir pada suatu rangkaian yang satuannya adalah ampere, dan R-nya itu adalah hambatan yang satuannya adalah ohm. Hukum Kirchhoff ini ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengerjakan sebuah hukum Kirchhoff. Yang pertama yaitu kita gambarkan terlebih dahulu loop untuk setiap rangkaian tertutup dan tentukan arahnya, yaitu searah atau berlawanan. Nah, ini akan menentukan bahwa nanti arah loop kita itu bertanda negatif atau positif. Yang kedua adalah perkirakan arah arus listrik yang akan kita buat itu arahnya itu bebas kita mau buat kemana. Yang ketiga yaitu penurunan tegangannya atau IR-nya bertanda positif jika arah arus searah dengan arah loopnya, dan begitupun sebaliknya. Yang keempat adalah GGL-nya atau gaya gerak lurusnya bertanda positif jika pergerakan loopnya bertemu lebih dahulu dengan kutub positif sumber tegangan, dan sedangkan apabila GGL-nya bertanda negatif itu jika pergerakan loopnya bertemu lebih dahulu dengan kutub negatif sumber tegangannya, makanya ia bertanda negatif. Yang kelima atau yang terakhir yaitu apabila hasil akhir yang kita dapatkan itu bernilai negatif, itu menunjukkan bahwa permisalan kita itu tidak tepat arah arusnya, yang artinya arah arus yang tepat adalah arah yang berlawanan, akan tetapi nilainya tetap benar dan tepat. Nah, semisal kita mendapatkan jawabannya itu bersifat negatif, itu karena permisalan kita yang salah, tapi angka yang kita dapatkan itu benar. Jadi kita ubah saja atau kita hilangkan saja tanda negatifnya dan angkanya itu kita biarkan saja. Selanjutnya, di dalam sebuah hukum Kirchhoff dan dalam menggambarkan loopnya itu memiliki syarat-syarat sebuah loop, yang dimana di sini saya mencakup 4 syarat. Yang pertama yaitu jika arah loop bertemu dengan kutub positif, maka ia bertanda positif. Yang kedua, jika arah loop bertanda atau bertemu dengan arah negatif, maka ia akan bertanda negatif. Yang ketiga adalah jika arah arus listrik searah dengan arah loop, maka tanda arus listrik atau I-nya itu bertanda positif. Yang keempat adalah jika arah arus listrik berlawanan dengan arah arus loop, itu maka tanda arus listriknya bertanda negatif. Nah, kita masuk ke contoh soal. Soalnya, jika diketahui epsilon 1 atau GGL1 itu sama dengan 8 volt, epsilon 2 itu 18 volt, R1 itu sama dengan 4 ohm, R2 2 ohm, dan R3 6 ohm. Tentukan arus yang mengalir pada masing-masing cabang. Nah, kita ingat langkah yang pertama kita harus menggambarkan arah loopnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita gambarkan arah loopnya itu seperti ini. Ini kita sebut sebagai
arah loop yang pertama dan ini sebagai arah loop yang kedua. Selanjutnya kita selain kita menggambar loopnya, kita juga harus perlu menggambarkan arah arus listriknya. I1-nya mengarah masuk, I2-nya juga mengarah masuk, dan I3-nya itu yang keluar. Maka nanti itu mendapatkan persamaan dari hukum pertama Kirchhoff, yaitu I yang keluar itu sama dengan I yang masuk. Kalau kita ingin menggambarkan sebuah loop atau membuat arah arus tersebut, itu kita bebas membuat arah kemana. Apabila kita membuatnya berlawanan arah dari sini, itu bisa. Dan ini juga berlawanan arah, itu juga bisa, karena itu tergantung diri kita sendiri. Untuk pertama kali, kita harus menganalisis hukum yang pertama Kirchhoff dari jumlah arus yang masuk dan keluar. Jadi kan rumusnya itu adalah jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Tadi jumlah arus yang masuk itu adalah I1 dan I2 dan jumlah arus yang keluar adalah I3. Maka dapat kita simpulkan bahwa hukum 1 Kirchhoff-nya adalah I1 ditambah I2 itu sama dengan I3, atau arus 1 ditambah arus 2 itu sama dengan 3. Nah, ini penting teman-teman agar kita bisa mensubstitusikannya ke dalam persamaan nantinya. Jadi, kita analisis loop yang pertama terlebih dahulu. Loop yang pertama itu memakai rumus hukum Kirchhoff yang kedua. Kita perhatikan bahwa di loop 1 itu ada satu jumlah GGL-nya, yaitu di sebelah sini. Nah, GGL ini karena arah loopnya ketika kita arahkan seperti ini, ia akan berjumpa terlebih dahulu dengan arus yang negatif, maka ia bersifat negatif. Maka negatif GGL1 itu kita analisis lagi untuk mencari tegangan beda potensialnya. Beda potensialnya di sini adalah IR. Nah, kita cari dulu IR apa yang memasuki atau melewati dari loop 1 ini. Yang pertama ada I1 dan juga ada I3. I1 ini karena ia searah dengan arah loop, maka ia bersifat positif. Maka kita simpulkan I1 dikali R1 itu bersifat positif. Nah, I3-nya juga bersifat positif. Kenapa? Karena ia searah dengan arah loopnya. Maka itu kita tambahkan dengan I3 dikali R3. Maka kita mendapatkan persamaan. Nah, sigma epsilon satunya kan itu diketahui sebesar 8 volt. Nah, 8 volt itu kita buat negatif karena dia bersifat negatif. Ditambah I1 dikali 4. I1-nya belum diketahui, maka R1-nya lah yang kita masukkan sebesar 4. Nah, ditambah I3 dikali 6. I3-nya belum diketahui, R3-nya kita ketahui sebanyak 6 ohm. Itu sama dengan 0. Maka kita pindah ruaskan dia I1 dikali 4 itu 4 I1, I3 dikali 6 itu sama dengan 6 I3. Dan ini min 8-nya kita pindah ruaskan menjadi positif, menjadi 8. Nah, kita mendapatkan persamaan, yaitu 4I1 ditambah 6I3 itu sama dengan 8. Oke, di loop 1 kita sudah selesai menganalisisnya. Yang kedua, kita harus menganalisis loop yang kedua. Loop yang kedua sama pengerjaannya terlebih dahulu kita melihat arah loopnya dan juga arah arus listriknya. Nah, di loop yang kedua kita memiliki satu GGL yaitu di sini. 1 GGL.
Nah, kita analisis GGL yang kedua ini. GGL ini apabila kita lihat melalui arah loopnya, apabila kita tarik seperti ini, ia akan bertemu terlebih dahulu dengan arus yang negatif. Maka GGL-nya ini bersifat negatif, teman-teman. Selanjutnya, karena tidak ada lagi gaya GGL-nya, maka kita menganalisis tegangan yang ada pada loop pertama, yaitu arus 2 dan arus yang ketiga. Maka kita analisis terlebih dahulu arus yang kedua atau I2-nya. I2-nya itu dia berarah masuk seperti ini. Nah, apabila seperti itu dia kan searah bersama dengan arah loopnya. Arah loopnya kan seperti ini juga. Maka ia searah dan bersifat positif. Maka ia dikalikan I2 dikali R2. Selanjutnya kita analisis yang arah arus listrik yang ketiga. Arah arus listriknya mengarah ke sini. Maka kita lihat pergerakan arah loopnya. Arah loopnya itu ke sini. Berarti dia bersifat positif karena ia searah. Kita pindah ruaskan dan kita kalikan I2 dan I3. Kita substitusikan dengan hukum pertama Kirchhoff yang kita temukan, yaitu I1 ditambah I2 itu sama dengan I3. I2, maka I2 itu sama dengan I3 dikurang I1. Berarti ini kan diketahui dia 2I2 ditambah 6 I3 sama dengan 18. Sementara yang kita ketahui itu I2 sama dengan I3 dikurang I1. Maka kita substitusikan I2-nya. Berarti 2 dikali I3 dikurang I1 ditambah 6 I3 sama dengan 18. Kenapa kita substitusikan? Karena teman-teman agar kita bisa mendapatkan arus atau jumlah arus listriknya, supaya kita bisa mengeliminasi dengan persamaan yang kedua ini. Berarti kita simpulkan mendapatkan persamaan yang ketiga agar kita bisa mengeliminasi dan mendapatkan nilai arusnya, yaitu min 2 I1 ditambah 8 I3 itu sama dengan 18. Maka kita bisa mendapatkan kedua persamaannya, yaitu pertama yang ini dan yang kedua adalah ini. Maka kita bisa mensubstitusikannya. Teman-teman, kita substitusikan persamaan yang telah kita dapatkan tadi. Ini adalah persamaan pertama, persamaan yang kedua, dan persamaan yang ketiga. Kita mensubstitusikan persamaan yang dua ini. Jadi dapat kita substitusikan, ini adalah hasil pensubstitusiannya, yang dimana untuk menyamakan agar bisa dieliminasi, maka kita kalikan ini. Kita kalikan dengan 1 dan 2 agar ia bisa tereliminasi. 1 dikali 4I, 1 itu sama dengan 4I1, 1 dikali 6I3 sama dengan 6I3, 1 dikali 8 sama dengan 8, dan begitu seterusnya dengan 2 dikali min 2 I1 itu sama dengan min 4 I1. Maka ketika sudah kita dapatkan persamaan yang seperti ini, maka kita bisa menurunkannya sehingga I3-nya itu bisa kita dapatkan sebanyak 2 ampere. Jadi yang ditanyakan itu arus listrik yang mengalir pada masing-masing cabang. Maka kita substitusikanlah ke persamaan 1 maupun 2 maupun 3. Maka dapat kita simpulkan bahwa I1-nya itu sama dengan 1 ampere, I2-nya sama dengan 3 ampere, I3-nya sama dengan 2 ampere.